Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 Manajemen Rantai Pasok RTIA Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Di sini kita menganalisis jurnal Scopus yang berjudul Pengaruh Transformasi Digital dan Rantai Pasokan Integrasi pada Kinerja Rantai Pasokan Berkelanjutan secara keseluruhan. Ini analisisnya adalah empiris dari perusahaan manufaktur di Maroko. Penulisnya adalah Imadi Dedin O'Brahim dan juga Naufal Seviana, dan yang terakhir adalah Ari Haponen. Dan jurnal ini adalah jurnal Energies volume 16 tahun 2023. Selanjutnya perkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Ashraf Rizky dengan NIM 122190029. Selanjutnya dari rekan saya, Ferdinandus Arya Parulian dengan NIM 121190020. Selanjutnya dari rekan saya, Dion Aurora Pradana dengan NIM 121190144. Dan juga rekan saya, Diki Vikasono dengan NIM 12191900128. Dan selanjutnya ada rekan saya Anggita Putri Astrian dengan NIM 122190017. Dan yang terakhir adalah rekan saya Mevi Trivali Putri dengan NIM 122190010. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasannya dengan rekan saya Ferdinandus. Kepada Ferdinandus dipersilakan. Baik, untuk yang pertama terkait objek kajian dari perusahaan manufaktur internasional yang beroperasi di Maroko yang menjadi subjek untuk menilai pengaruh transformasi digital atau digital transformation dan integrasi rantai pasokan supply chain integration terhadap kinerja rantai pasokan berkelanjutan secara keseluruhan atau overall sustainable supply chain performance. Penelitian ini difokuskan pada yang pertama, sektor manufaktur, karena sektor ini memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi dan sangat dipengaruhi oleh tekanan keberlanjutan global serta perkembangan teknologi digital. Untuk yang kedua, konteks geografis di Maroko. Sebagai negara berkembang yang sedang menjalani transformasi digital dan memiliki komitmen tinggi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Yang ketiga, untuk unit analisis berupa 134 responden profesional yang bekerja di perusahaan manufaktur, meliputi manajer rantai pasokan, insinyur operasional, manajer teknologi informasi, dan pimpinan tim dengan pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner. Selanjutnya, ada pun bagian definisi masalah yang kami dapatkan dari analisis tugas besar ini. Yang pertama itu ada tantangan dalam mewujudkan keberlanjutan. Dalam tantangan dalam mewujudkan keberlanjutan ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, perusahaan manufaktur menghadapi tekanan untuk memenuhi tuntutan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Lalu yang kedua, perubahan iklim dan regulasi lingkungan memperkuat kebutuhan akan rantai pasok yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, nomor 2, yaitu kesenjangan pengetahuan dan praktik. Nah, dalam bagian kesenjangan pengetahuan dan praktik ini ada studi sebelumnya belum secara langsung meneliti dampak transformasi digital atau DT dan integrasi rantai pasok SCI terhadap kinerja rantai pasok keberlanjutan OSSCP. Lalu ada juga kurangnya model empiris yang menghubungkan DT sampai dengan SCI lalu sampai OSSCP secara menyeluruh. Lalu nomor 3 itu ada ilustrasi permasalahan, yang dimana ada tanpa adopsi digital dan integrasi yang baik, proses SC menjadi lambat, mahal, dan tidak responsif terhadap tantangan keberlanjutan. Contohnya, keterlambatan informasi menyebabkan kelebihan stok, pemborosan energi, dan biaya logistik yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada kerangka teoritis untuk definisi dari transformasi digital, yaitu perubahan dalam penciptaan nilai melalui teknologi transformasi digital di logistik dan manajemen rantai pasok. Kemudian teknologi transformasi digital yang relevan yaitu teknologi informasi dan komunikasi, selanjutnya cloud computing, kemudian sistem cyber fisikal, kemudian ada analitik data, kemudian ada blockchain,
Dan yang terakhir teknologi otomatisasi. Selanjutnya ada kemampuan utama teknologi transformasi digital, ada integrasi, selanjutnya visibilitas, kemudian ada real time, kemudian ada otomatisasi, kemudian ada otonomi, dan yang terakhir untuk dimensi sosial yaitu manfaat pengembangan, kemudian kesehatan, dan yang terakhir pola tenaga kerja. Baik, dari analisis jurnal yang telah kita lakukan, maka didapatkan hasil itu yang pertama ada transformasi digital atau DT, yang dimana hasil ini terkait dengan OSSCP, di mana DT memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja rantai pasok berkelanjutan atau OSSCP. DT sendiri meningkatkan yang pertama itu pengambilan keputusan berbasis data real time, yang kedua otomatisasi proses, yang ketiga itu ada efisiensi energi dan pengurangan limbah. Lalu yang kedua, transformasi digital ini berkaitan juga dengan integrasi rantai pasok atau SCI, di mana DT ini mendorong integrasi internal dan eksternal. Lalu terkait ini juga ada penggunaan teknologi atau IoT, blockchain, and big data, yang dimana mereka itu meningkatkan kolaborasi mitra SC dan transparansi informasi dan kecepatan respon. Lalu yang ketiga ada integrasi rantai pasok SCI atau yang berkaitan dengan OSSCP, di mana SCI secara langsung dan signifikan meningkatkan OSSCP. SCI juga memediasi hubungan antara DT dan OSSCP. Dampaknya itu terjadi peningkatan fleksibilitas, efisiensi, dan keberlanjutan, di mana kesimpulan hasil ini didapatkan bahwa semua hipotesis terbukti signifikan secara statistik, dan kombinasi DT dan SCI adalah kunci utama dalam membangun rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis jurnal yang telah kami lakukan, didapatkan kesimpulan secara garis besar ialah transformasi digital dan integrasi rantai pasok terbukti memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan kinerja rantai pasok berkelanjutan. Melalui adopsi teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT, Big Data Analytics, dan blockchain, perusahaan mampu mengintegrasikan berbagai proses dalam rantai pasok secara lebih efisien dan efektif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kelancaran operasional, tapi juga mendorong pencapaian tujuan keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Studi ini memberikan kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis, khususnya bagi perusahaan manufaktur di negara berkembang, dengan menawarkan bukti empiris mengenai pentingnya transformasi digital dan integrasi sebagai strategi utama dalam membangun sistem rantai pasok yang tangguh, kolaboratif, dan berkelanjutan. Itulah tadi analisis dari jurnal untuk tugas besar manajemen rantai pasok. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat berguna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.